Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Imayati dengan NPM 0620015561 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja sendiri adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja, penyakit yang disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja, dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau occupation disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria penyakit akibat kerja. Faktor risiko penyakit akibat kerja yang harus diwaspadai diantaranya A. Golongan fisik. Penyebab penyakit akibat kerja yang termasuk diantaranya 1. Suara yang bisa menyebabkan tuli radiasi yang bisa berupa radiasi pegen dan non-pegen. Kedua, radiasi pegen berasal dari bahan-bahan radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit seperti sistem darah dan kulit. Sedangkan radiasi non-pegen, misalnya radiasi elektromagnetik yang berasal dari peralatan yang digunakan listrik. Ketiga, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stroke, sedangkan suhu yang rendah dapat menimbulkan frostbite. Keempat, tekanan yang tinggi menyebabkan caisson disease. Yang C. Golongan infeksi, diantaranya antrak, penyakit serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri antrak. Bakteri ini bisa ditemukan di dalam tanah. Kedua, brucellosis, infeksi bakteri yang mempengaruhi ribuan orang di seluruh dunia. Yang ketiga, HIV/AIDS. Yang ke D. Golongan fisiologis, diantaranya konstruksi, mesin, sikap, badan yang kurang baik. Salah satu cara untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja. Peraturan pemerintahan yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. 1. Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun jenis-jenis penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Yang kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ. Yang ketiga, penyakit kanker akibat kerja. Yang keempat, penyakit spesifik lainnya. Kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan kerjaan terhadap penyakit akibat kerja. Yang pertama, pelaporan kecelakaan kerja karyawan atau pekerja. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, pengajuan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Untuk mengajukan manfaat sendiri dari program jaminan kecelakaan kerja, pihak perusahaan dapat menggunakan laporan tahap 2 kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan. Kewajiban yang ketiga, kewajiban perusahaan menjamin keselamatan kerja. Keselamatan kerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mengukur dan memelihara ruangan, alat perkakas di tempat di mana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Yang keempat, perusahaan atau tempat kerja tidak boleh mempraktikkan diskriminasi sara. Dasar etika tidak boleh mempraktikkan diskriminasi yaitu teori utilitarisme, teori peontologi, teori keadilan. Kewajiban yang kelima, kewajiban memberi gaji.
Kewajiban yang kelima, kewajiban memberi gaji yang adil, peraturan hukum, UMR dengan sifat pekerjaan, senioritas, kemampuan perusahaan, dan perbandingan dengan perusahaan lainnya. Yang keenam, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.